Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan eh, chapter 9 mengenai interest rate risk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman. Sebelumnya saya Fani Audrey dengan NIM 2019 1211029. Ada Deliani Arianti dengan NIM 2019 12 11 015, ada Wulandari dengan NIM 2019 12 11 033, lalu ya ada Endang Setiarini dengan NIM 2019 11 049. Next. Yang pertama ada introduction. Pada bab ini kami akan membahas lebih jauh mengenai kesenjangan durasi, mempertimbangkan tingkat leverage pada neraca financial institution, serta waktu pembayaran atau kedatangan arus kas atas aset dan kewajiban. Jadi duration gap di sini adalah ukuran resiko suku bunga lembaga keuangan yang lebih komprehensif. Akibatnya, regulator semakin fokus pada model ini dalam menentukan tingkat yang tepat dari cadangan modal untuk lembaga keuangan yang terekspos resiko suku bunga. Pada bab ini, dengan menyajikan aritmatika dasar yang diperlukan untuk menghitung durasi suatu aset atau kewajiban. Kemudian, kami akan menganalisis makna ekonomi dari angka yang kami hitung untuk durasi. Angka ini yang mengukur umur rata-rata suatu aset atau kewajiban. Juga memiliki arti ekonomi sebagai sensitivitas tingkat bunga atau elastisitas bunga. Atau elastisitas bunga dari nilai aset atau kewajiban tersebut. Selanjutnya, kami menunjukkan bagaimana ukuran durasinya digunakan untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko suku bunga. Akhirnya, kami memeriksa beberapa masalah dalam menerapkan ukuran durasi ke neraca financial institution dunia nyata. Next. Selanjutnya, duration. Durasi adalah ukuran yang lebih lengkap dari sensitivitas suku bunga aset atau liabilitas daripada jatuh tempo karena durasinya memperhitungkan waktu kedatangan maupun pembayaran dari semua arus kas. Jika secara teknis, durasi ini adalah waktu rata-rata tertimbang untuk jatuh tempo pada pinjaman menggunakan nilai arus kas relatif sekarang sebagai bobot. Sedangkan jika durasi berdasarkan nilai waktu adalah nilai waktu uang yang mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima dari pinjaman. Dalam menghitung durasi dapat menggunakan rumus Macaulay duration, di mana dalam rumus tersebut D-nya yaitu durasi yang diukur dalam tahun, lalu ADCF yaitu arus kas yang diterima dari sekuritas pada akhir periode tahun T, lalu ada N yaitu periode terakhir di mana arus kas telah diterima. Selanjutnya ada DF yaitu faktor diskon di mana rumusnya yaitu 1/1 ditambah R pangkat T, di mana R tersebut adalah hasil tahunan atau tingkat suku bunga saat ini di pasar. Lalu ada PV, nilai sekarang dari arus kas pada akhir periode tahun T yang sama nilainya dengan CF dikali DF. Selanjutnya ada the duration of zero coupon bonds, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain untuk menghapus kupon individu dan pokok dari treasury. Obligasi,
eh, menghapus kupon individu dan pokok dari treasury obligasi biasa dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Di tempat lain, seperti di pasar obligasi korporasi, korporasi telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung. T-bills dan kertas komersial Amerika Serikat biasanya diterbitkan dengan dasar diskon. Selanjutnya ada the duration of consol bonds atau perpetuities, di mana meskipun obligasi konsol belum diterbitkan di Amerika Serikat, mereka minat secara teoritis dalam mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo dan durasi. Sebuah obligasi konsol membayar kupon tetap setiap tahun. Fitur baru dari ikatan ini adalah bahwa itu tidak pernah matang, yaitu adalah rumusnya NC sama dengan tidak terhingga. Bahkan konsol bond yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1890-an untuk membiayai perang Boer di Afrika Selatan masih belum terselesaikan. Namun, sementara jatuh temponya secara teoritis tidak terhingga. Rumus yang digunakan dalam durasi obligasi konsol tersebut yaitu adalah D sama dengan 1 plus 1 per R, di mana R di sini adalah hasil yang diperlukan hingga jatuh tempo. Selanjutnya ada feature of duration. Duration and maturity. Untuk di sini ada rumusnya. Untuk melihat penjelasan rumus ini, lihat pada gambar 94 di bawah, di mana memplot durasi terhadap jatuh tempo untuk obligasi Treasury Amerika Serikat pada 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun menggunakan imbal hasil yang sama besarnya. Next. Nah, di sini ada gambarnya tadi, di mana 12% untuk ketiganya, dan dengan asumsi kupon tahunan sebesar 8%, dengan pembayaran setengah tahunan sebesar 4% untuk setiap obligasinya. Next. Ini ada tabel 93, tabel 94, dan tabel 95. Untuk penjelasannya ada di bawah. Duration and yield. Perbandingan tabel 93 dan 95 di atas tadi menunjukkan bahwa durasi menurun seiring dengan hasil meningkat. Karena di sini ada rumusnya, itu karena imbal hasil obligasi treasury meningkat dari 12% menjadi 16%. Durasi obligasi tersebut berkurang dari 1883 tahun menjadi sekitar 1878 tahun. Ini termasuk akal secara intuitif karena hasil yang lebih tinggi mendiskontokan arus kas yang kemudian lebih banyak dan kepentingan relatif atau bobot dari arus kas kemudian menurun ketika dibandingkan dengan arus kas sebelumnya atas suatu aset atau liabilities. Next. Selanjutnya ada duration and coupon interest. Di sini perbandingan tabel yang ada tadi itu tabel 94 dan tabel 93 di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan atas sekuritas semakin rendah juga durasinya. Hal ini disebabkan oleh semakin besar kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan,
Semakin cepat juga arus kas yang akan diterima oleh investor dan semakin tinggi pula keuntungannya. Bobot nilai sekarang dari arus kas tersebut dalam perhitungan durasi. Pada suatu waktu nilai uang, investor akan mendapatkan kembali investasi awal yang lebih cepat apabila kupon pembayarannya lebih besar. Next. Selanjutnya ada the economic meaning of duration. Di sini itu menghitung durasi untuk sejumlah aset pendapatan tetap dan kewajiban yang berbeda. Selain itu, ini juga menjadi ukuran kehidupan rata-rata. Dalam artian, arti arus kas dari aset atau kewajiban durasi juga merupakan ukuran langsung dari sensitivitas tingkat bunga atau elastisitas dari aset atau kewajiban. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik dari D, semakin sensitif harga aset atau liabilitas tersebut terhadap perubahan atau guncangan dalam suku bunga. Nah, untuk hal itu, perhatikan persamaan berikut yang menunjukkan bahwa harga obligasi saat ini yang membayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang dari kupon dan pembayaran pokok obligasi. Ini ada persamaannya, yaitu P sama dengan C dibagi 1 plus R ditambah dengan C dibagi dengan 1 plus R kuadrat, dan seterusnya hingga mencapai C plus F dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Di mana P adalah harga obligasi, C adalah kupon atau pembayaran bunga dalam jangka tahunan, R adalah hasil hingga jatuh tempo, N adalah jumlah periode hingga jatuh tempo, dan F adalah nilai nominal obligasi. Next. Di sini ada persamaan tersebut, yaitu delta P dibagi P sama dengan min D dalam kurung delta R dibagi dengan 1 plus R. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa untuk perusahaan kecil dalam suku bunga, suatu harga obligasi bergerak masuk. Hal ini berbanding terbalik menurut ukuran D. Jelas, untuk sembarang perubahan suku bunga, sekuritas durasi panjang tersebut akan menderita kerugian modal yang lebih besar. Hal ini atau menerima keuntungan modal yang lebih tinggi apabila suku bunga naik atau turun daripada durasi pendek sekuritas. Untuk implikasinya, keuntungan dan kerugian dalam model durasi adalah simetris. Next. Selanjutnya ada semi-annual coupon bonds. Di sini untuk aset atau liabilitas pendapatan tetap yang pembayaran bunganya diterima setengah tahunan atau lebih sering daripada tahunan. Rumus dalam persamaan sebelumnya yang telah dibahas harus dimodifikasi. Untuk pembayaran setengah tahunan, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga adalah di sini delta P dibagi P sama dengan min D di dalam kurung delta R dibagi dengan 1 plus setengah R. Untuk selanjutnya ada duration and interest rate risk. Jadi bagi lembaga keuangan, adanya relevansi utama durasi adalah sebagai ukuran
untuk mengelola exposure dari resiko suku bunga, dan juga peran durasi dalam memungkinkan lembaga keuangan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan resiko dari suku bunga pada neraca atau beberapa bagian dari neraca tersebut. Untuk selanjutnya akan mempertimbangkan dua contoh bagaimana lembaga keuangan dapat menggunakan ukuran durasi untuk mengelola risiko dari suku bunga. Yang pertama itu penggunaannya oleh perusahaan asuransi dan manajer dana pensiun untuk membantu memenuhi pembayaran arus kas yang dijanjikan kepada pemegang polis atau penerima manfaat pada waktu tertentu di masa depan. Untuk yang kedua, penggunaannya untuk mengurangi atau mengimunisasi seluruh neraca dari lembaga keuangan terhadap risiko suku bunga. Next. Selanjutnya ada duration and interest rate risk management on a single security. Seringkali manajer dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa ini menghadapi suatu masalah dalam menyusun investasi dari aset mereka, sehingga mereka ini dapat membayar sejumlah uang tunai kepada pemegang polis di beberapa periode mendatang. Seperti contoh klasik dari hal ini adalah polis asuransi yang membayar sejumlah uang kepada pemegangnya pada saat mencapai usia pensiun. Resikonya bagi manajer perusahaan asuransi jiwa adalah bahwa suku bunga atas dana yang dihasilkan oleh investasi premi pemegang polisnya bisa turun. Dan untuk mengimunisasi atau melindungi dari resiko suku bunga ini, maka perusahaan asuransi perlu menentukan investasi mana yang akan menghasilkan arus kas yang dapat menutup target pembayaran di kemudian hari, terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. Dapat juga dengan melakukan pertimbangan atau mempertimbangkan dalam membeli obligasi diskon dalam jangka waktu atau durasi dan membeli obligasi kupon sesuai dengan durasi yang diperlukan. Next. Selanjutnya ada buy 5-year maturity discount bonds. Jadi diasumsikan diberikan nilai sebesar $1.000 hasil 8% dengan asumsinya tahunan. Harga saat ini per obligasi diskon 5 tahun akan menjadi $680,58 per obligasi dengan rumus di mana P sama dengan 680,58, yaitu 1000 dibagi 1,08 pangkat 5. Jika perusahaan asuransi ini membeli 1.469 obligasi dengan total biaya $1.000 pada tahun 2019, maka investasi ini akan menghasilkan tepat sebesar $1.469 pada saat jatuh temponya dalam waktu 5 tahun. Dengan rumus yaitu $1.000 dikali 1,08 pangkat 5 yaitu $1.469. Alasannya adalah bahwa durasi portofolio obligasi ini sama persis dengan target horizon dari kewajiban di masa depan perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya.
Secara intuitif, karena tidak adanya arus kas atau kupon intervensi yang dibayarkan oleh penerbit obligasi diskonto tanpa kupon, maka perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek pendapatan reinvestasi. Jadi dengan demikian, pengembaliannya tidak akan terpengaruh oleh intervensi dari perubahan suku bunga. Next. Masih lanjutannya, jadi apabila tidak ada obligasi diskon 5 tahun, kemudian manajer dari portofolio dapat manajer portofolio dapat mencari cara lain untuk berinvestasi dalam obligasi kupon durasi yang sesuai untuk melindungi risiko suku bunga. Di dalam contoh, investasi yang sesuai adalah by a 5-year duration coupon bond. Keuntungan atau kerugian pendapatan reinvestasi yang dihasilkan dari tingkat bunga perubahan persis diimbangi oleh kerugian atau keuntungan dari hasil obligasi yang dijual. Next. Selanjutnya ada duration and interest rate risk management on the whole balance sheet of an financial institution. Jadi pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana durasi masing-masing instrumen dan cara untuk memilih sekuritas pendapatan tetap individu untuk melindungi lembaga keuangan, yaitu seperti perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun dengan kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya seperti pembayaran program pensiun di masa depan. Model durasinya juga dapat mengevaluasi exposure suku bunga secara keseluruhan untuk financial institution atau lembaga keuangan, yaitu dengan mengukur duration gap pada neracanya. Next. Berikut ini ada dari the duration gap for a financial institution. Jadi untuk memperkirakan adanya kesenjangan durasi keseluruhan di lembaga keuangan, caranya untuk menentukan terlebih dahulu durasi dari portofolio aset lembaga keuangan dan durasi portofolio dari kewajibannya. Ini bisa dihitung dengan rumus di mana DA sama dengan X1A D pangkat A1 ditambah X2A dikali DA pangkat 2 dan seterusnya, atau DL atau untuk kewajibannya yaitu XIL dikali DL1 ditambah X2L dikali 2 pangkat L2 dan seterusnya. Sehingga menemukan XIJ ditambah X2J dan seterusnya. XIJ dalam persamaan adalah proporsi nilai pasar dari setiap aset atau kewajiban yang dimiliki dalam suatu portofolio aset dan kewajiban masing-masingnya. Next.
Selanjutnya ada immunization and regulatory consideration. Yang paling sederhana adalah rasio model financial institution terhadap asetnya, yaitu dengan rumus E dibagi dengan A, sama dengan kapital atau net worth ratio. Sementara target ini biasanya dirumuskan dalam istilah akuntansi nilai buku untuk lembaga penyimpanan. Dievaluasi dalam konteks nilai pasar untuk bank investasi, dan juga setelah lama menganjurkan rasio modal berdasarkan nilai pasar akuntansi untuk lembaga penyimpanan AS. Selanjutnya ada difficulties in applying and the duration model. Kritikus model durasi sering mengklaim bahwa sulit untuk diterapkan dalam situasi dunia nyata. Namun, ukuran durasi dan strategi imunisasi berguna dalam sebagian besar situasi dunia nyata. Bahkan, model yang digunakan oleh Bank for International, penyelesaian untuk memantau pengembalian risiko suku bunga bank, sangat didasarkan pada durasi model. Pada bagian ini, kita melihat berbagai kritik terhadap model durasi dan mendiskusikan cara-cara yang akan dilakukan oleh manajer financial institution dalam praktiknya. Selanjutnya ada duration matching can be costly, di mana kritikus tidak percaya bahwa meskipun pada prinsipnya seorang manajer financial institution dapat mengubah DA dan DL untuk mengimunisasi financial institution terhadap resiko suku bunga. Restrukturisasi neraca financial institution yang besar dan kompleks dapat memakan waktu dan biaya. Sementara ini, argumen ini mungkin benar secara historis. Namun pertumbuhan dana yang dibeli, sekuritisasi aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatannya dan menurunkan biaya transaksi restrukturisasi neraca utama. Selain itu, seorang manajer financial institution masih dapat mengelola exposure resiko menggunakan model durasi dengan menggunakan teknik selain penyeimbangan portofolio langsung untuk kebal terhadap suku bunga mempertaruhkan. Selanjutnya ada immunization is a dynamic problem. Jadi, immunization merupakan aspek dari model durasi yang tidak dipahami dengan baik, di mana immunization sebelumnya perusahaan asuransi berusaha untuk membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun. Apapun yang terjadi pada suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa membeli jatuh tempo 6 tahun, 8% kupon obligasi dengan durasi 5 tahun mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan seketika dalam suku bunga. Dengan kata lain, seketika sangat penting di sini, yang berarti perubahan suku bunga segera setelah pembelian obligasi. Namun, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu selama periode holding. Selanjutnya, durasi obligasi berubah seiring berjalannya waktu, yaitu saat mendekati jatuh tempo atau target tanggal. Selain itu juga, durasi perubahan pada tingkat yang berbeda dari waktu nyata atau kalender. Untuk memahami efek waktu ini,
pertimbangkan posisi lindung nilai awalnya, di mana perusahaan asuransi membeli jangka waktu 5 tahun atau jatuh tempo 6 tahun. Obligasi kupon 8% pada tahun 2019 untuk menyamai target arus kasnya sebesar $1.469 pada tahun 2024. Selanjutnya ada large interest rate change and convexity, di mana durasi secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam tingkat bunga dari urutan 1 basis poin. Tapi anggaplah minat guncangan tingkat jauh lebih besar dari urutan 2% atau 200 basis poin. Kemudian durasi menjadi prediktor yang kurang akurat tentang berapa harga sekuritas akan berubah, dan karena itu ukuran sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Selanjutnya, untuk model durasi memprediksi bahwa hubungan antara guncangan suku bunga dan perubahan harga obligasi akan sebanding dengan durasinya atau D. Namun, dengan menghitung secara tepat perubahan harga obligasi yang sebenarnya, akan menemukan bahwa untuk kenaikan suku bunga, durasi memprediksi jatuhnya harga obligasi. Sedangkan untuk penurunan suku bunga yang besar, hal itu akan mengungguli kenaikan harga obligasi. Ini merupakan model durasi untuk memprediksi efek simetris, kenaikan dan penurunan laju pada harga obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.